Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang bersyukur, berterima kasih, menaikkan pujian, penyembahan. Sebab Tuhan baik, Tuhan setia. Dia pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dia pertolongan yang tidak pernah terlambat bagi kita. Dan dia perlindungan yang teguh dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih ya, sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat hari baru, berkat, kemenangan, sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Sebab itu kami mau memulai seluruh rangkaian perjalanan hidup kami di hari ini. Dengan kami naikkan pujian syukur, penyembahan kepadamu, menerima firman-Mu dan merenungkan siang dan malam. Pujilah namamu, pujilah Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Berdoa dengan pujian kepadamu, ya Yesus, Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus, Tuhan.
sepanjang hari beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya terpuji ajaib kau Tuhan, ajaib layak dipuji, layak disembah. Mulialah namamu, mulialah nama Tuhan. Allah baik, Allah baik, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hati kami percaya. Engkau Allah yang patut dipercaya. Engkau setia. Engkau tak pernah berubah. Dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Kau tetap sama. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ajaib, 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 ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya padamu hati kami percaya. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Mulia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Hati kami percaya kepadamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami, ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami sembah, kami sembah. Sebab hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Kami sembah, disembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang sendiri. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia dalam hidup. Engkau Bapa yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Ajaib, ajaib Engkau. Mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya. Hanya kepadamu kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sekalipun sekeliling kami sedang bergelora. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu Tuhan. Hanya dekat masa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidupku. Baru Kaulah perlindungan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarlah aku tinggal dalam hidup, sungguh indah bersama-Mu selamanya.
Tak sertai jalan sepanjang hidup. Baru Daulah perlindunganku keselamatanku. Ku selalu berteguh denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah kamu di dalam hidup sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bertemu dengan ya menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau terus tinggal bersamamu, sebab itulah yang terindah dalam hidup kami. Kami mau terus tinggal dalam hadirat, karena sesungguhnya kami tidak akan pernah dapat keluar dari hadirat. Sebab Engkau Immanuel yang beserta dengan kami. Dan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Sebab itu biarlah kami hidup selaras berjalan bersama, berpadanan dengan firman. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini saya diminta Pak Ramli untuk menggantikan beliau karena kondisi tubuh yang kurang sehat. Jadi kita berdoa juga untuk Pak Ramli, juga untuk Ibu Mirianti yang hari ini akan rehabilitasi jantung ya. Ya, hari-hari ini kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita boleh terus ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dari hari ke hari. Oke, hari ini kita hari ini kita sampai di 1 Korintus pasalnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua dan saya berharap Bapak Ibu juga menyimak di Alkitab masing-masing. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem.
Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama, dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Oke, jadi di dalam perikop yang pertama, kalau berbicara tentang untuk bantuan ke jemaat atau pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, yaitu untuk saling tolong-menolong, tentu ini adalah hal yang lumrah, hal yang wajar dilakukan di dalam berjemaat. Walaupun mungkin hari-hari ini berbicara tentang pengumpulan uang, baik itu perpuluhan, baik itu persembahan, ada begitu banyak pengajaran yang berseliweran dan itu membuat pro dan kontra, membuat jemaat bingung. Nah, hal yang ingin saya sampaikan, hal yang mendasar dulu. Sebenarnya ini hal yang sudah berkali-kali saya sampaikan, yaitu kita harus mempunyai sudut pandang yang benar dulu tentang Alkitab secara utuh. Nah, kita harus tetap memegang teguh prinsip yang telah diajarkan dan diwariskan oleh bapak-bapak gereja sejak dari awal, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi Alkitab bukan sekedar buku yang berisi firman Tuhan. Nah, dari fenomena yang sedang terjadi hari-hari ini, ya ini menurut saya, jangan-jangan orang-orang yang mencetuskan pengajaran-pengajaran seperti itu, mereka sudah mulai mempunyai pandangan yang berbeda tentang Alkitab secara utuh. Jangan-jangan mereka sudah berpikir bahwa Alkitab itu adalah buku yang berisi tentang firman Tuhan, berisi tentang sejarah, sehingga kalau yang namanya sejarah itu kan hanya masa lalu. Ya kalau itu masa lalu ya it's okay dilakukan. Sekarang kan enggak lagi, itu kan masa lalu. Sekarang sudah tidak up to date. Padahal prinsip yang harus kita pegang teguh, ya harus kita tetap percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan sebagaimana firman Tuhan yang adalah Allah itu kekal, dan firman Allah itu selama-lamanya, ya Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu tetap menjadi firman Tuhan. Dan berkali-kali kalau berbicara tentang firman Tuhan, Alkitab, kan secara garis besar selalu saya katakan seperti ini. Tujuan Alkitab ditulis, firman Tuhan itu ditulis atas petunjuk Allah, tuntunan Allah oleh 40 orang lebih kurang dalam rentang waktu 1.500 tahun. Tujuannya kan cuma dua secara garis besar. Supaya dari apa yang tertulis di dalamnya ada hal-hal yang kita contoh untuk kita lakukan karena itu hal-hal yang baik. Tetapi ada hal-hal yang menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan karena itu adalah hal-hal yang akan mendatangkan celaka bagi hidup kita. Nah, saya berharap jemaat khususnya yang dengerin apa yang saya sampaikan pagi hari ini, kita adalah kelompok di mana kita tetap memandang firman Tuhan itu, Alkitab, sebagai firman Tuhan. Karena Yesus sendiri pun dia berkata dia tidak akan meniadakan satu iota pun. Nah, memang kalau sudut pandangnya sudah berubah, menganggap bahwa Alkitab itu hanyalah sebuah buku, ya di dalamnya ada firman Tuhan. Tapi di dalamnya ada juga sejarah, sastra, ada lagi puisi. Nah, itu sudah mulai kacau. Makanya ada orang mulai berkata, oh itu zaman dulu.
Sekarang nggak perlu dilakukan lagi. Yang konyolnya saja Bapak Ibu, bagi saya yang konyol. Kalau berkaitan dengan memberi, oh itu sejarah, itu masa lalu. Itu nggak dilakukan lagi. Tapi kalau hal-hal yang berkat, contoh doa Yabes, itu masih mau mereka. Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinari engkau dengan kasih setianya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menaungi engkau, Tuhan memegang tangan kananmu, memberi kemenangan. Nah, mereka masih mau amin. Itu dianggap firman Tuhan. Nah, itu konyol bagi saya. Memang dasarnya pelit aja sih. Walaupun mungkin pencetus ide pengajaran itu tidak pelit karena memang mereka tetap memberi. Tapi kan masalahnya banyak orang yang akhirnya salah tangkap. Oh ya, itu nggak perlu dilakukan lagi pengumpulan uang, baik bentuk itu perpuluhan. Dulu nggak dalam bentuk uang, semua dalam bentuk hasil kebun. Wah, kalau sekarang memang mau dilakukan harus dalam bentuk hasil kebun. Wah, jadi ya itulah dulu. Kalau sekarang kan ya demi kerajaan Allah, satu-satunya alasan saya, Ibu Nova ambil keputusan untuk ikut S2 teologi ya, untuk memperlengkapi diri, memperbesar kapasitas. Tapi kalau dulu maaf, saya termasuk anti dengan yang namanya teologi karena memang dari dulu dicekokin dari pengajaran institusi lama. STH itu apa? Sekolah tinggi hati. MTH makin tinggi hati. Apalagi kalau sudah doktor, karburator bocor. Karena kadang memang saking pinternya, tambah keblinger pengajarannya, malah nggak karu-karuan. Ya, saya bisa paham, apalagi kalau udah belajar filsafat. Wah, kalau kita nggak punya basic yang benar tentang firman Tuhan, ya memang lama-lama kita akan memikirkan semua tulisan Alkitab itu hanya berdasarkan ini kita. Wah, secara kontekstual, secara gramatika, secara ini, sejarah, bla bla bla. Itu oke, itu nggak salah. Tapi satu hal yang ya bersyukur di mana kami ber apa berkuliah hari-hari ini tetap diajarkan ada satu hal yang nggak boleh tinggalkan, tuntunan pimpinan Roh Kudus. Karena tetap seperti apa yang kita baca di 1 Korintus pasal 2, satu-satunya yang bisa membuat kita mengenal siapa Allah, ya hanya Roh Allah yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, makanya bicara tentang apapun yang ditulis di dalam Alkitab, ditulis dalam firman Tuhan. Nah, kita harus tetap mempunyai prinsip bahwa itu firman Tuhan. Dan sekali lagi firman Tuhan itu ya cuma dua secara garis besar. Hal-hal yang baik yang perlu kita contoh untuk dilakukan, ya kita tetap lakukan sampai kapanpun. Nah, ini perlu digarisbawahi. Sampai kapanpun. Tetapi hal-hal yang dicatat di dalam firman Tuhan menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak lakukan karena itu mendatangkan kerugian bagi kita, ya jangan dilakukan. Karena ketika kita tidak melakukan apa yang ditulis di Alkitab karena itu menjadi contoh peringatan bagi kita supaya tidak merugikan diri kita, justru itulah kita melakukan firman Tuhan. Nah, sudut pandangnya harus benar dulu Bapak Ibu. Sehingga kita tidak hanya menafsirkannya, yaitu tadi hanya berdasarkan betul penafsiran harus memang secara kontekstual, saya percaya. Tapi bukan berarti, oh itu masa lalu. Oh itu sudah nggak berlaku lagi. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Justru ditafsirkan secara kontekstual, aplikasinya zaman sekarang masih oke nggak dilakukan. Nah, jadi contoh tentang pengumpulan uang. Jadi kalau gereja ngomong soal uang, jangan anti Bapak Ibu ya. Kan berkali-kali di sisi yang lain Alkitab juga diajar. Seperti berkali-kali prinsip yang saya katakan. Apa itu prinsip kelimpahan yang memang Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan nanti di 2 Korintus 9 di renungan video yang saya katakan saya ajarin prinsip gini. Memberi itu bukan dilakukan oleh orang yang punya banyak Bapak Ibu. Memberi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai banyak, bukan. Tetapi memberi itu dilakukan oleh orang yang mempunyai rasa cukup. Itu prinsip yang saya temukan dalam hidup ini. Orang yang bisa memberi itu bukan karena dia punya banyak ternyata Bapak Ibu.
Orang yang memberi itu karena dia punya rasa cukup. Karena ketika orang punya rasa cukuplah, orang bisa memberi. Karena dia merasa apa yang dia punya itu cukup dan masih ada lebih. Nah, sementara orang yang punya lebih, kalau nggak punya rasa cukup, dia akan merasa kurang. Ya boro-boro mau memberi, aku aja masih kurang. Nah, jadi mari hari ini Bapak Ibu, terus kan kita juga diajar di ayat-ayat itu nanti. Memberi itu juga dengan sukarela, dengan sukacita, bukan karena paksaan. Jadi memberi itu bukan sesuatu yang dipaksa-paksa, didorong-dorong. Tetapi ketika diajar untuk memberi, dan kita meresponi, oh ya, aku juga punya banyak kok, karena aku cukup, ini ada lebih sehingga aku bisa beri. Nah, seperti itulah kita lakukan. Dan ketika kita memberi, itu kan hal yang baik. Karena itu bisa menolong orang lain. Bahkan nanti ada di ayatnya Paulus katakan, supaya kelebihan kamu mencukupkan kekurangan kali yang lain. Supaya nanti satu saat kelebihan mereka mencukupi kekurangan kamu. Jadi ada timbal balik Bapak Ibu. Nah, jadi ya bicara tentang pengumpulan uang, bagi saya itu bukan cuma sejarah, karena kalau bicara tentang seperti apa yang ngomong, wah kalau dulu tuh bentuknya dalam bentuk ini, eh, hasil panen. Ya saya nggak tahu sih. Kalau di terjemahan lain saya nggak belum cross check dengan terjemahan lain. Nanti Bapak Ibu boleh cross check ayat 1 ini memakai kata uang atau hasil kebun. Kalau terjemahan asli, saya belum sempat cross check Bapak Ibu. Karena semalam Pak Ramli sampaikan, ya sudahlah, sudah malam, saya baru baca, ya tinggal tidur, ya pagi ini baru baca. Jadi, ya itu tadi, dasar pengajaran dan sikap hati sih menurut saya. Kita mau melakukan firman Tuhan, khususnya apalagi dalam hal memberi, mengembalikan perpuluhan, mengumpulkan persembahan. Yang penting kan kita tahu tujuannya dikumpulkan uang ini untuk apa? Ya untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu ya termasuk di dalamnya untuk kehidupan para hamba Tuhan, para rasul-rasul zaman dulu. Nah, dan berkali-kali saya sudah sampaikan, gereja kita Pelita Community yang mengelola keuangannya dengan penuh tanggung jawab, dialokasikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semua keputusan untuk pengeluaran uang dibicarakan dulu di tim penggembalaan, disepakati, terus di-compare dengan tim keuangan, gimana keuangan kita memungkinkan nggak kita lakukan ini. Kalau keputusan oke, dan tim keuangan oke, baru jalan. Kalaupun kita putuskan pertimbangan oke, tapi info dari tim keuangan ternyata belum memungkinkan, ya udah kita pending. Nah, jadi bicara tentang pengumpulan uang sekali lagi, ya itu hal yang memang akan terus terjadi selama gereja ada sampai Yesus datang kali yang kedua. Jadi nggak perlu alergi Bapak Ibu, dan juga nggak perlu tertuduh kalau hari itu kita belum waktu untuk memberi karena memang keadaan. Nggak usah tertuduh juga Bapak Ibu. Karena berbicara tentang pemberian, sekali lagi itu bicara tentang sikap hati. Kalau memang hari itu Tuhan izinkan kita dalam kondisi tidak pada posisi bisa memberi, ya it's okay. Tapi kan kita belajar, kalau Bapak Ibu klik di ayat 1 ada bintang, itu jemaat Makedonia. Bahkan Paulus katakan, bahkan dalam kekurangan, menurut ukuran daging, menurut ukuran standar, mereka sebenarnya dalam kekurangan secara ukuran materinya Bapak Ibu ya. Tapi karena mereka punya prinsip yang saya katakan tadi, mereka mempunyai rasa cukup, ya mereka bisa tetap memberi dalam keadaan kurang menurut standar ukuran duniawi. Karena bagi orang dunia harusnya yang memberi itu yang uangnya banyak. Baru bisa memberi. Kalau untukku saja kurang, nah itu tadi kan berarti bukan soal nominalnya sebenarnya, tapi sikap hatinya. Tapi saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang jemaat, Bapak Ibu, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang punya rasa cukup sehingga bisa bersyukur dalam segala keadaan, bahkan bisa memberi. Nah, kalau bicara soal teknis, ya ayat yang kedua itu kan Paulus juga ajarkan hal-hal teknis. Makanya sampai hari ini beberapa gereja ya termasuk kita walaupun tidak dibakukan. Ya biasanya minggu pertama jemaat datang mengembalikan persepuluhan. Karena memang ya sebagian karena bekerja dapat gaji.
Jadi minggu pertama datang bawa perpuluhan, persembahan. Tapi apakah memang harus minggu pertama saja? Enggak harus juga. Karena prinsipnya adalah jangan dadakan. Tapi memang disiplin disisihkan. Walaupun belum sempat disalurkan, ya sisihkan saja, dialokasikan Bapak Ibu. Harus mendisiplin diri. Nah, jadi masing-masing kita ya sesuai kapasitas yang mendisiplin diri. Ya berkali-kali Pak Simon sampaikan, Ibu Simon itu orang yang sangat disiplin dalam mengalokasikan dana untuk disalurkan. Di lemari Ibu Simon itu ada begitu banyak kantong-kantong ajaib. Nah, boleh belajar dari Ibu Simon. Ini kantong A untuk apa, kantong B untuk siapa, kantong C untuk. Jadi memang disisipkan. Nah, mas saya ketika banyak orang nggak disiplin dalam hal menyisihkan, mengalokasikan, itu tadi begitu tiba-tiba ada pengumuman, contoh pengumpulan uang, jadi syok sendiri karena nggak siap. Tapi coba kalau kita sudah membiasakan diri mengalokasikan. Dan sekali lagi berkali-kali ya seperti yang sudah saya sampaikan di Jalan Baru dan di ibadah Sabat hari Minggu nanti saya baru sampaikan di di ibadah 1, 2, dan 3. Ada prinsip begini Bapak Ibu. Segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan kasih itu akan menjadi mudah, ringan, bahkan menyenangkan. Segala sesuatu. Makanya satu-satunya dasar kenapa kita mentaati firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu jadi ringan, karena memang perintah-perintahnya nggak ada yang berat kata firman Tuhan kan 1 Yohanes 5 ayat 3, itu karena kasih. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan karena sebuah motivasi hidden agenda, aku memberi supaya aku diberkati, wah itu berat Bapak Ibu. Ketika satu saat dia merasa dia sudah memberi, tapi kok Tuhan nggak berkati sesuai ekspektasi dia, saya sudah jadi tambah berat memberi Bapak Ibu. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita mempunyai sudut pandang yang benar dulu tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Nah, itu hal yang pertama yang saya sampaikan. Karena kalau bicara tentang pengumpulan uang itu kan agak sensi. Tapi gereja nggak boleh alergi menyampaikan tentang uang, sampaikan dengan sudut pandang yang benar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu perikop yang pertama. Yang kedua, ini tentang rencana Paulus. Ini kan fase terakhir di suratnya yang pertama. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Ya karena memang Makedonia sudah bersiap-siap, bahkan sudah ngomong, Paulus, cepet datang nih. Uang udah terkumpul nih, kapan dibawa, kapan diambil. Wih, emang keren banget jemaat Makedonia nih. Saya, aduh, keren banget Bapak Ibu. Beda kan dengan sebagian banyak orang, diminta pun belum tentu dikasih. Ini mereka sudah alokasikan, nggak diambil-ambil. Ayo, cepat mampir. Kapan kamu mampir? Ambil persembahan itu supaya segera dibawa, disalurkan, dan diberikan. Makanya seperti yang saya katakan berkali-kali kan saya ngomong, saya selalu doakan jemaat itu begini, Tuhan, berkatilah lumbung perbendaharaan umatmu. Supaya apa? Supaya mereka dapat kelola dengan bijak. Supaya mereka dapat nikmati dengan sukacita dan salurkan dengan sukarela. Karena lumbung perbendaharaan kita itu harus dikelola dengan bijak. Ya berkali-kali saya katakan kalau lumbung perbendaharaan kita semakin penuh, ya harusnya yang pertama kali naik itu bukan gaya hidup kita. Walaupun bukan berarti nggak boleh dinikmati. Dinikmati harus. Berkat Tuhan itu harus dinikmati. Nah, tapi juga jangan lupa kita menjadi penyalur berkat. Seperti itu. Sekali lagi saya tidak sedang bicara tentang nominal. Tapi saya lebih setuju dengan prosentase, berapa persentase yang Bapak Ibu bisa alokasikan dan disiplin Bapak Ibu. Jadi ya belajar dari apa yang Paulus sampaikan. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak yang
banyak penentang. Nah, jadi ini rencana Paulus ya, kerinduan ya. Jadi Paulus itu memang orangnya sistematis, dia pikirin, dia rencanakan. Nah, pembelajarannya ya, saya belajar Bapak Ibu, saya banyak belajar. Dulu kan kalau prinsip hidup saya kan gini, prinsip hidup saya, hidup itu dinikmati. Tapi lebih kurang 10 tahun yang lalu, pelan-pelan ya saya dimuridkan Pak Ahyong, saya ditolongin istri saya. Sebenarnya dari awal itu ya istri saya lah orang yang lebih hidupnya terencana. Cuman kadang pria itu butuh orang lain ngomong. Tapi ya setelah sekian lama ya para pria dengerinlah istrimu kalau ngomong. Apalagi kalau itu hal-hal yang benar. Nah, wanita itu punya intuisi, apalagi semalam kami juga ngobrol di pemulihan pria. Apalagi wanita, istrimu memang orang cermat yang bisa bantu atur kamu. Kenapa harus dilawan terus? Bahkan udah berkali-kali memang terbukti, Pak, apa yang istri saya ngomong itu betul, Pak. Nah, bertobat supaya kita bisa menikmati hidup. Ya, jadi 10 tahun ya, lebih kurang 10 tahun yang lalu akhirnya saya tidak merubah prinsip dasar hidup saya untuk saya menikmati hidup saya. Sehingga sampai ada jemaat ngomong, jadi kalau dalam situasi yang menurut daging nggak enak, Bapak juga nikmati. Iya, pokoknya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya nikmati. Nah, tapi 10 tahun yang lalu prinsip saya ditambahin, menikmati hidup yang terencana. Nah, itu. Jadi kalau dulu pokoknya dinikmati, kesusahan sehari cukup sehari. Ada uang sikat habis, nikmati pergi kemana. Nah, tapi ya nikmati tetap, tapi lebih terencana, dialokasikan. Bahkan dalam hal keuangan, ya saya bersyukur istri saya adalah orang yang bisa mengalokasikan keuangan itu dengan baik. Sehingga kami boleh ada seperti hari ini. Detail sampai hari ini semua dia catat, pemasukan, pengeluaran, disalurkan kemana. Dia catat semua. Dan itu membuat kami lebih nikmat jalani hidup. Jadi memang ya seperti Paulus ajarkan, rencana Paulus hidup ini memang harus di-manage. Dan Cole katakan gini, manajemen hidup itu dimulai dari manajemen waktu. Nah, kalau kita bisa memanage waktu kita yang satu hari 24 jam itu, satu minggu 7 hari, nah kita akan bisa memanage seluruh kehidupan kita dalam seluruh aspek, dan tentu kita butuh orang. Ada orang-orang yang memang dia oke di bidang bisnis, dia tolongin kita untuk memanage bisnis kita. Ada orang-orang yang memang oke di bidang kesehatan, mereka menolong kita untuk memanage kesehatan kita. Ada orang-orang yang memang oke di bidang rumah tangga, mereka menolong kita untuk memanage rumah tangga kita. Nah, hidup harus seperti itu, Bapak Ibu. Direncanakan detail, dan kita butuh orang. Dan saya berdoa berharap Bapak Ibu bisa mempraktekkan hal ini. Bukan saja kita ditolong orang, tapi kita bisa tolong orang untuk menata hidup mereka. Nah, itulah bergereja sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bukan bergereja itu seperti datang ke gedung bioskop. Aku datang, aku mau nikmati, habis aku pulang. Jangan sentuh hidup aku. Nggak seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu kita benar-benar praktekkan kebenaran ini. Dan saya bersyukur di Pelita, ya memang itu prinsip nilai yang kita bangun. Oke, berikutnya secara cepat beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan, ada di antara kita, ya berilah rasa aman, berilah perhatian. Contoh kemarin di Komsel Mayang ya saya ngomong, ya kalau pas ke Palembang, tolonglah perhatikan hamba Tuhan kita. Apalagi mereka masih dalam perintisan. Ya, ayo bantu. Karena mereka, contoh, kenapa nggak jadi? Karena belum tujuh. Bukan soal yang lain, saya ngomong terus terang. Itu soal duit. Bayangin kalau pergi pulang kayak kalian sih ke Palembang sih kayak jajan aja nggak masalah. Tapi bagi hamba Tuhan yang masih perintisan untuk pergi pulang Palembang itu kan perhitungannya harus ketat, saya bilang. Bukan soal sempat nggak sempat. Nah, ya saya belajar berani terbuka kepada teman-teman Komsel, informasikan. Bukan untuk minta, bukan, tapi supaya memahami itulah kondisi. Nah, jadi
Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya melanjutkan perjalanan dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudaraku yang lain. Dan saya bersyukur, saya dididik oleh bapak-bapak rohani dulu, papa angkat saya, yang selalu ajarin, nanti kalau kamu udah jadi hamba Tuhan, kalau ada teman-teman kamu datang, kalau dia pelayanan sudah oke, ya kamu kasih kue, kasih teh, kopi, udah cukup. Tapi kalau dia masih perintisan, minimal, wah itu prinsip yang dulu diajar dan kami praktek. Minimal kamu kasih ongkos pulang. Wah itu. Makanya pernah dengar cerita kan, yang waktu ada hamba Tuhan datang ke rumah kami dan saya kasih kode istri saya, ya waktu itu istri saya belum paham. Tapi sekarang istri saya sudah jauh lebih paham dari saya. Pokoknya langsung aja salam tempel, salam Pantekosta. Kalau saya tahu dia masih perintisan, apakah waktu itu keuangan kami sudah oke? Ya belum juga, babak belur. Ya sampai yang kisah yang saya pernah ngomong, istri saya sampai marah, tapi dia kasih tetap uangnya itu, dan ternyata itu semua uang kami, dan dia ngomong, itu uang kita semua, dan uang kita habis, nggak ada uang untuk beli susu anak kita. Akhirnya saya panggil teman hamba Tuhan, bro, sini dulu, bro, sorry, salah kayaknya. Kita bagi dua yang aku kasih tadi ya, bro ambil 250, 200 untuk kami nyambung hidup. Nah, karena saya dari dulu khususnya diajar prinsip seperti itu oleh papa angkat saya yang memang pendeta juga. Nah, jadi ya bersyukur dari apa yang kami lakukan, ya sekarang banyak jemaat yang perhatikan hidup kami menikmati pemeliharaan Tuhan, dan kami tetap mendisiplin 20% alokasi untuk disalurkan, dan kami menikmati, kami punya rasa cukup. Nah, jadi kembali seperti apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus untuk Timotius. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, yang seperti saya katakan tadi. Segala sesuatu kalau dilakukan karena kasih, itu akan jadi ringan, jadi mudah, bahkan menyenangkan. Itu prinsip Bapak Ibu ya. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang pertama-tama bertobat di Akhaia, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjeripaya. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Ayo kita punya sikap hati, respect, hormat kepada orang-orang yang sudah menabur benih-benih ilahi dalam hidup kita. Ya tentu berkali-kali saya katakan hidup ini harus dua sisi. Paulus pernah tulis kepada anak didiknya Timotius kalau salah, untuk orang-orang yang menyampaikan firman harus dua kali lipat. Itu posisi kita sebagai jemaat. Saya nggak boleh pakai ayat-ayat ini sebagai pendeta, kalian harus hormati saya 2 kali lipat. Nggak boleh. Sekali lagi, firman itu untukku, bukan untuk menuntut orang lain. Nah, itu prinsip Bapak Ibu ya. Dan terakhir, salam. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka. Menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Jadi ada beberapa surat yang Paulus tulis sendiri, tapi ada beberapa surat yang Paulus minta pendamping-pendampingnya menulis, dia yang dikte, Bapak Ibu. Karena memang Paulus punya kelemahan di mata. Makanya nanti ada ayat kita baca, kalau kalian bisa lihat tulisanku begitu besar, nggak teratur, ya karena keterbatasan. Tapi bicara tentang cium kudus ini ya, kalau di Timur Tengah itu sudah menjadi sebuah budaya, cipika, cipiki. Nah, ya. Kalau kata cium itu bukan berarti ciuman, tapi cipika, cipiki. Itu sebagai bentuk kasih persaudaraan. Oke, saya pikir itu saja karena juga waktu Bapak Ibu. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan pagi hari ini membawa sebuah pencerahan dan pemahaman supaya kita mempunyai sudut pandang yang benar tentang Alkitab itu,
dan kita tetap bisa mempraktekkan apa yang memang harus kita lakukan karena itu hal yang baik. Baik untuk kita, bahkan jadi berkat untuk orang lain. Oke, silakan. Oh, oke, Willy ya yang berdoa. Silakan Will. Oke, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa tidak ada yang menambahkan. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Kau telah memberikan kebenaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau senantiasa memberkati Pak Heri, berkati kesehatan, pelayanannya juga Tuhan, Kau berkati. Berkati juga istri serta anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan Pak Heri dan istri serta anak-anaknya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ramli Tuhan. Kau memberkati kesehatannya Tuhan, berkati kerjaannya juga Tuhan, berkati istri serta anak-anaknya juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Mirianti Tuhan, yang hari ini rehabilitasi jantung Tuhan, Kau senantiasa memberkati setiap kesehatan Bu Mirianti Tuhan, sertai lindungi Tuhan Bu Mirianti Tuhan, berkati juga suami serta anak-anaknya Tuhan. Apapun yang ia lakukan, proses apapun Tuhan Kau berkati, berkati juga pekerjaannya sebagai dokter Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ongko, Kau senantiasa memberkati kesehatannya Tuhan, mampukan orang-orang yang sekitar Tuhan yang menjaga, mendampingi Tuhan, kuatkan mereka selalu Tuhan, berkati mereka apapun yang dibutuhkan Kau cukupkan Tuhan. Setiap proses yang dilakukan Pak Ongko Tuhan, Kau senantiasa menyertai melindunginya Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan kuasa juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas, setiap kesehatannya Tuhan, Engkau turut campur Tuhan, apapun proses yang dilakukan, baik itu kemoterapi, obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan, Engkau menyertai melindunginya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin baik, dipulihkan Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di hidup Bu Dorcas Tuhan. Berkati juga pekerjaan usahanya juga Tuhan. Berkati anak-anak yang selalu mendampinginya Tuhan. Kuatkan, mampukan mereka Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Baik itu dana, mentalnya, apapun itu Tuhan. Kami serahkan hidup Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun itu Tuhan, biarlah Engkau menyertai melindungi serta memberkati kami Tuhan. Kasih rasa cukup Tuhan, biarlah kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang kami punya Tuhan. Biarlah rasa cukup itu memampukan kami Tuhan untuk selalu Tuhan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang sekitar kami Tuhan, yang khususnya yang belum mengenal Engkau Tuhan, keluarga besar kami, ya, siapapun itu Tuhan yang bertemu kami Tuhan, mereka melihat Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan mereka bisa mengenal Engkau, jamah hati mereka satu persatu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Banyak orang datang kepadamu Tuhan untuk mengaku bahwa Engkaulah Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Kau senantiasa memberkati bangsa ini. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai bangsa ini Tuhan. Perlindungan-Mu juga menyertai bangsa ini. Keamanan dari bangsa ini, semua bangsa juga Engkau sertai Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya, baik itu presiden, wakil presiden hingga jajaran terbawahnya dari RT RW juga Tuhan. Engkau kasih roh hikmat takut akan Kau Tuhan. Setiap keputusan tuh berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah membawa bangsa ini, kota-kota maupun daerah, semakin hari Tuhan, semakin banyak orang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan juga bangsa ini, kami serahkan juga para pemimpin ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, biarlah hidup kami terus ada di dalam Engkau, di dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu, dan sepanjang hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Untuk Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, dalam seluruh aktivitas kami, dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil, supaya Engkau dipermuliakan ketika orang melihat Yesus nyata dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.